Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya guys, Abang Kebut. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya siapkan alat tulis masing-masing. Catatlah yang perlu dicatat, hafalkanlah yang perlu dihafalkan, dan lupakanlah yang perlu dilupakan. Kita harus yakin bahwa kita bisa memahami mata kuliah kalkulus ini. Ingatlah pesan saya, sulitmu semangatku. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi bernilai vektor dan gerak kurvi linear dengan ringkas dan mudah. Yang pertama yaitu fungsi bernilai vektor. Mari kita amati sebentar pada gambar di atas. Oke, dari gambar di atas kita menjelaskan teorema A. Jelaslah bahwa F kontinu di C jika dan hanya jika F, G, dan H semuanya kontinu di sana. Akhirnya turunan Ft didefinisikan sama seperti untuk fungsi bernilai real. Jika Ft sama dengan Fti ditambah Gtj ditambah Htk, maka turunan F aksen T sama dengan Ft aksen I ditambah Gt aksen J ditambah Ht aksen K sama dengan Ft aksen Gt aksen Ht aksen. Dari penjelasan tadi kita dapat simpulkan bahwasanya untuk turunan fungsi bernilai vektor kita bisa turunkan satu persatu komponen per komponen. Baik, untuk memahami lebih dalam lagi dari materi tadi, mari kita selesaikan bersama-sama contoh pertama. Jika fungsi bernilai vektor Ft sama dengan dalam kurung T kuadrat ditambah T I ditambah E pangkat T J ditambah 2K. Carilah turunan fungsi F pertama T Ft, turunan fungsi kedua Ft, dan sudut theta di antara turunan fungsi pertama 0 dan turunan fungsi kedua 0. Penyelesaiannya kita bisa menyelesaikan satu persatu. Turunan pertama dari dalam kurung T kuadrat ditambah T adalah 2T ditambah 1, dan turunan keduanya adalah 2. Selanjutnya turunan pertama dari E pangkat T adalah E pangkat T, dan turunan keduanya adalah E pangkat T yang dulu pada semester 2 sudah kita pelajari bersama. Yang terakhir adalah turunan pertama dari 2 adalah 0 dan turunan keduanya juga 0. Maka hasil akhirnya adalah turunan pertama fungsi Ft sama dengan dalam kurung 2T ditambah 1 I ditambah E pangkat T J, dan turunan fungsi kedua Ft sama dengan 2I ditambah ET J. Jadi turunan fungsi pertama 0 sama dengan I ditambah J. Turunan fungsi kedua F0 sama dengan 2I ditambah J. Dan selanjutnya untuk mencari besar sudut kita menggunakan rumus cos theta vektor 1 dikali vektor 2 dibagi panjang vektor 1 dikali panjang vektor 2. Jadi cos theta turunan fungsi pertama F0 dikali turunan fungsi kedua F0 dibagi panjang vektor pertama F aksen 0 panjang vektor kedua F0 sama dengan 1 kali 2 ditambah 1 kali 1 ditambah 0 kali 0 dibagi akar 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 3.
akar 2 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 3 sama dengan 3 per akar 2 akar 5. Theta sama dengan 0,3218, yaitu kira-kira 18,43 derajat. Selanjutnya kita pahami bersama teorema B yang rumus-rumus diferensialnya hampir mirip dengan diferensial model biasa seperti dulu yang sudah kita pelajari pada semester 1. Selanjutnya kita langsung latihan 2. Jika fungsi bernilai vektor ft sama dengan t kuadrat i ditambah e pangkat min t c dikurangi 2k, carilah a diferensial t dalam kurung t pangkat 3 fungsi bernilai vektor ft, b integral 1 sampai 0 fungsi bernilai vektor ft dt. Sebelum dilanjutkan, alangkah baiknya video ini di skip terlebih dahulu dan kerjakan secara mandiri menggunakan teorema B yang tadi. Setelah mengerjakan, silahkan lanjutkan lagi video ini. Langkah pertama adalah kita pahami soalnya terlebih dahulu. Kedua, kita tentukan teorema mana yang harus digunakan. Untuk yang A, kita bisa menggunakan aturan perkalian, dan yang B, kita bisa menggunakan cara biasa, yaitu kita integralkan satu persatu dari fungsi vektor tersebut. Setelah itu kita bahas tentang gerak kurvi linier. Misalkan T mengukur waktu, andaikan bahwa koordinat sebuah titik P yang bergerak diberikan oleh persamaan parameter X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, Z sama dengan Ht, maka vektor RT sama dengan FTI ditambah GTJ ditambah HTK diasumsikan berpangkal di titik asal, dinamakan vektor posisi titik tersebut. Ketika T berubah kepala RT menelusuri lintasan titik yang bergerak P. Lintasan ini adalah sebuah kurva dan bergerak yang berpadanan, dinamakan gerak kurvi linier. Bicara mengenai gerak, maka ada kaitannya dengan kecepatan dan percepatan. Kita definisikan kecepatan Vt dan percepatan At. Maka titik yang bergerak P adalah, misal vektor RT sama dengan FTI ditambah GTJ ditambah HTK. Vt sama dengan turunan pertama RT sama dengan F aksen TI ditambah G aksen TJ ditambah H aksen TK. AT sama dengan turunan fungsi kedua RT sama dengan F aksen TI ditambah G aksen TJ ditambah H aksen TK. Catat bahwa laju sebuah benda adalah besaran skalar, sedangkan kecepatan adalah vektor. Salah satu penerapan gerak kurvi linier yang penting yaitu gerak melingkar seragam muncul di dimensi 2. Andaikan bahwa sebuah benda bergerak di bidang XY berlawanan arah putaran jarum jam sekeliling lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari A pada laju sudut tetap sebesar omega radian tiap detik. Jika posisi awalnya adalah A0, maka vektor posisinya adalah RT sama dengan A cos omega TI ditambah A sin omega TJ. Contoh 3.
Carilah kecepatan, percepatan, dan laju untuk gerak melingkar seragam. Penyelesaian: kita diferensialkan vektor posisi RT sama dengan A cos omega TI ditambah A sin omega TJ untuk memperoleh VT dan AT. VT sama dengan R aksen T sama dengan negatif A omega sin omega TI ditambah A omega cos omega TJ. AT sama dengan V aksen T sama dengan negatif A omega kuadrat cos omega TI dikurangi A omega kuadrat sin omega TJ. Laju adalah ds per dt sama dengan panjang vektor VT sama dengan akar dalam kurung negatif A omega sin omega T kuadrat ditambah dalam kurung A omega cos omega T kuadrat sama dengan akar A kuadrat omega kuadrat dalam kurung sin kuadrat omega T ditambah cos kuadrat omega T sama dengan A omega. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh 5. Persamaan parameter sebuah benda yang bergerak di bidang adalah X sama dengan 3 cos T dan Y sama dengan 2 sin T. Dengan T menyatakan waktu dan T lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi. Misalkan P menunjukkan posisi benda. A. Gambar grafik lintasan P. B. Carilah ekspresi untuk kecepatan Vt, laju Vt, dan percepatan At. C. Carilah nilai-nilai maksimum dan minimum laju dan tempat terjadinya. D. Perlihatkan bahwa vektor percepatan yang berpangkal di P selalu mengarah ke titik asal. Langsung ya guys, penyelesaiannya yaitu A. Dari substitusi X sama dengan 3 cos T dan Y sama dengan 2 sin T, maka diperoleh X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Dan lintasannya adalah elips seperti yang diperlihatkan pada gambar 7. B. Vektor posisi adalah RT sama dengan 3 cos TI ditambah 2 sin TJ, sehingga Vt sama dengan negatif 3 sin TI dan 2 cos TJ. Kelajuan Vt sama dengan akar 9 sin kuadrat T ditambah 4 cos kuadrat T sama dengan akar 5 sin kuadrat T ditambah 4. Berikutnya AT sama dengan negatif 3 cos TI dikurangi 2 sin TJ. C. Karena laju diberikan oleh akar 5 sin kuadrat T ditambah 4, laju maksimum sebesar 3 terjadi ketika sin T sama dengan plus minus 1, yaitu ketika T sama dengan pi per 2 atau 3pi per 2. Ini berpadanan dengan titik 0, plus minus 2 pada elips. Serupa, laju minimum sebesar 2 terjadi ketika sin T sama dengan 0 yang berpadanan dengan titik-titik plus minus 3,0. D. Perhatikan bahwa AT sama dengan negatif RT. Jadi kita pangkalkan AT di P. Vektor ini akan mengarah ke titik asal dan tepat mencapai titik asal. Kita simpulkan bahwa kelajuan AT
paling besar di plus minus 3,0 dan paling kecil di 0, plus minus 2. Oke guys, kita lanjutkan ya yang contoh 6. Sebuah peluru kendali ditembakkan dengan titik asal dengan sudut sebesar theta dari sumbu X positif dan laju awal adalah V0 feet per detik. Dengan mengabaikan gesekan, carilah ekspresi untuk kecepatan Vt dan posisi RT, serta perlihatkan bahwa lintasan peluru berupa parabola. Oke guys, penyelesaiannya yaitu sudah diketahui ketetapan percepatan yang diakibatkan oleh gaya berat bumi adalah AT sama dengan negatif 32 J feet per detik. Syarat awal adalah R0 sama dengan 0, dan karena memiliki besaran sudut pada saat ditembakkan, maka V0 dipengaruhi dua sumbu. Jadi syaratnya adalah V0 sama dengan V0 cos theta I ditambah V0 sin theta J. Dimulai dengan AT sama dengan negatif 32 J yang mempengaruhi gerak sumbu Y, maka kita integrasikan dan menempati posisi J, yaitu Vt sama dengan integral AT dt sama dengan integral dalam kurung negatif 32 dt J sama dengan negatif 32 Tj ditambah C1. Syaratnya V0 sama dengan V0 cos theta I ditambah V0 sin theta J memperbolehkan kita menghitung C1 dan memberikan C1 sama dengan V0 cos theta I ditambah V0 sin theta J. Jadi Vt sama dengan dalam kurung V0 cos theta kurung tutup I ditambah kurung buka V0 sin theta minus 32 T kurung tutup J, dan RT sama dengan integral Vt dt sama dengan kurung buka TV0 cos theta kurung tutup I ditambah kurung buka TV0 sin theta negatif minus 16 T kuadrat kurung tutup J ditambah C2. RT sama dengan TV0 cos theta I ditambah TV0 sin theta minus 16 T kuadrat J. Untuk mencari persamaan lintasan, kita lenyapkan parameter T dalam persamaan X sama dengan V0 cos theta T, Y sama dengan V0 sin theta T minus 16 T kuadrat. Secara spesifik, kita selesaikan persamaan pertama untuk T dan mensubstitusikannya ke dalam persamaan kedua yang memberikan persamaan parabola, yaitu Y sama dengan tan theta X minus 4 per V0 cos theta kuadrat X kuadrat. Oke guys, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa jika kalian suka video kami bisa like. Jika mengalami kejanggalan bisa tuliskan di dalam kolom komentar ya guys. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis guys. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wabillahi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.